Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Ruchdan Rashid dengan NPM 2410101800049 dari TIN 2018. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa materi dari fisiologi dan beban kerja yang dapat diaplikasikan pada sebuah sistemasi begitu. Jadi setelah kami kemarin sudah mempelajari beberapa materi dari fisiologi dan beban kerja, lalu kami ditugaskan untuk mencari 3 jurnal dan dibuat dalam bentuk infografis untuk tema fisiologi dan beban kerja. Dan saya mengambil satu jurnal dari jurnal aspirasi yang berbahasa Indonesia, lalu ada 2 jurnal bahasa Inggris dari Applied Ergonomics Journal. Lalu saya mengambil judul yaitu pengaruh platooning pada beban kerja kurir. Oke, jadi pertama-tama beban kerja pada kurir itu ditentukan pada 3 faktor yang berurutan, yaitu ada tuntutan pekerjaan, target waktu pengantaran, serta tingkat frustasi berkendara. Tuntutan kerjaan adalah seperti biasa kerjaan yang dipatok dengan target-target. Lalu target waktu pengantaran itu estimasi dari waktu pengantaran, lalu dibuat target. Lanjut ada tingkat frustasi berkendara dalam perjalanan yang dirasakan oleh kurir untuk mengantarkan barang begitu. Kondisi dari selama perjalanan tersebut begitu. Sebelumnya apa sih platooning itu? Platooning adalah sebuah otomasi longitudinal dan lateral dalam berkendara yang berfungsi untuk mengurangi usaha pengemudi dalam berkendara. Lalu, untuk membuktikan bahwa platooning dapat meringankan beban kurir dari faktor-faktor yang sudah dijelaskan di atas, dilakukan uji coba dalam berkendara. Uji coba dibagi menjadi 3 macam pengemudi, yaitu untuk kategori no test, ada voluntary test, dan ada detection test. Untuk no test sendiri, dalam menjalankan tugasnya harus selalu memantau dan fokus selama berkendara. Untuk voluntary test sendiri dapat berkendara dengan santai, lalu terakhir untuk detection test sendiri memiliki kesamaan tugas dengan no test. Akan tetapi, diperintah untuk selalu mengejar target. Lanjut, hasil uji coba membuktikan bahwa no test merupakan kategori yang dapat meringankan beban kerja dari kurir. Hal itu dapat dibuktikan dengan keterikatan yang kecil, tidak terlalu bahaya, akan tetapi kelemahannya lebih cemas. Hal tersebut dikarenakan untuk kategori no test lebih cenderung tidak aware dengan kondisi perjalanan. Dan ketiga hasil uji coba tersebut dapat dilihat dari grafik di infografis yang ditampilkan begitu. Lalu ada uji coba kedua, yaitu menghubungkan antara beban kerja kurir dengan jalur lalu lintas atau tingkat keamanan dalam berkendara. Dalam grafik dapat disimpulkan bahwa jarak antar kendaraan semakin menjauh, maka beban kerja relatif akan semakin kecil dan pemulihan beban kerja semakin rutin. Jadi manfaat dari platooning sendiri yaitu dapat memproyeksikan waktu tempuh, pengemudi akan lebih santai, serta dapat memprediksi jalur aman. Di sini manfaat dari platooning yaitu memprediksi jalur aman. Dengan dapat memprediksi jalur aman, maka uji coba kedua yaitu
jarak antar kendaraan semakin menjauh, maka beban kerja relatif akan semakin kecil. Jadi menunjukkan bahwa platooning akan mengurangi beban kerja relatif dan juga akan memperrutin pemulihan beban kerja. Hal tersebut juga bisa meringankan faktor yang nomor 3, yaitu tingkat frustasi berkendara. Begitu. Lalu manfaat platooning sendiri itu memproyeksikan waktu tempuh. Nah, hal tersebut bisa mengurangi faktor dari yang nomor 2, yaitu target waktu pengantaran. Karena dengan kita dapat memproyeksikan waktu tempuh, maka kita bisa mengestimasikan waktu pengantaran yang bisa mencocokkan dengan beban kurir, begitu. Agar beban kurir tidak terlalu overload. Begitu. Jadi, kesimpulan lain yang bisa ditarik adalah sistem platooning dapat diaplikasikan pada gaya berkendara masa kini. Karena sistem platooning akan membuat sifat dari pengemudi relatif seperti voluntaritas dan akan mengurangi beban kerja dari kurir. Walaupun pada tipe voluntaritas dapat menyebabkan tingkat kecemasan yang tinggi, akan tetapi dengan sistem platooning dapat mengurangi tingkat bahaya dengan otomasi yang dipunya. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga infografis yang saya tampilkan dan informasi yang saya jelaskan bermanfaat bagi penonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.